Sil, kamu ngapain? Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Lo tau nggak Bu Selin di mana? Enggak. Selin pasti langsung nemuin Dante buat nanya. Gue yakin banget. Sil, Nah, kenapa sih? Ada perlu apa nyari Bu Selin? lo mau gue ceritain cerita lucu nggak? Jadi, ini kocak banget. Selin bilang ke klien, dia ngaku kalau dia itu pacarnya Pak Dante. Terus pas gue sama Pak Dante nih lagi di resto, lagi mau meeting juga sama klien yang sama. Pak Dante bilang kalau dia tuh nggak punya hubungan apa-apa sama Selin. Ih, kegeeran banget kayaknya Bu Selin. Dante? Mana nih Dante-nya? Mas Kusuma, Jadi... ada keperluan apa kamu datang ke ruangannya anak saya? Oh enggak, saya hanya sekedar ya sidak-sidak aja begitu. Saya kira Mas Kusuma udah nggak peduli lagi dengan perusahaan ini. Karena udah jarang sekali datang ke kantor. Sebenarnya itu adalah salah satu cara saya untuk mengajarkan kepada penerus perusahaan ini untuk bisa menghandle segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan ini. Ada atau tidak adanya saya di perusahaan. Jadi tidak selalu harus ada saya kan. Oke. Anjani, bagaimana progres dari kemajuan kamu mencari anak kamu itu? Saya harapkan kamu mendapatkan kabar yang bagus. Untuk sementara ini pencarian anak saya terhenti, Mas. Saya sendiri juga bingung. Karena sampai detik ini saya belum bisa mendapatkan informasi apapun setelah kepergian anak saya dari kampungnya Ridwan. Maafkan saya ya Anjani. It's okay, Mas. Bunda sayang aku. Bunda kapan pulang sih Bunda? Ayah udah kangen banget ini loh. Nanti kalau Bunda pulang, Ayah bawa ke tempat-tempat yang romantis dan bagus-bagus ya di sini. Banyak yang baru loh Bunda. Beneran? Mama tuh masih lama pulangnya, Pak. Ya udah deh, Bapak tuh nggak usah nanya-nanya Mama pulang tuh kapan. Yang penting itu, Mama kan selalu kasih Papa uang, ya kan? Betul. Tapi nggak begitu juga dong Bunda. Ayah itu bukan cuman butuh uangnya. Ayah itu butuh Bunda juga di sini. Itu loh. Lagian juga kan Ayah udah kerja mapan di sini. Tiap hari Ayah bawa mobil yang cakep-cakep, bagus-bagus. Kayak Bunda tuh cakep. Ya udah deh, Pak ya. Mama lagi banyak kerjaan nih. Papa nggak usah deh teman-teman Mama dulu ya. Kita dulu dong Bunda, Ayah masih kangen nih. Kan nggak bisa peluk Bunda, bisa cuma telepon lihat-lihat muka doang nih, colek-colek. Ya, udah ya. Mama masih sibuk. Lah, Bunda, halo, Bunda, Bun. Ini sih. Opak, kerupuk sayur. Oh, mukanya kenapa itu ditekuk kayak lipetan kertas? Biasanya ya kalau abis video callan sama istrinya tuh mukanya cerah, ceria, seneng gitu. Nah itu kenapa tuh? Kok begitu? Yang Ai ini lagi bingung nih. Tumben-tumbenan istri Ai sifatnya kayak begitu. Tiba-tiba matiin aja handphone, matiin aja telepon. Serius? Positif. Itu Apa positif? Ngaco kalau ngomong. dengerin. Orang Ai aja tinggal di sini, dia di sana. Bagaimana cerita positif? Sama jin. Ya. Dengerin dulu ini loh kalau ngomong belum selesai itu. Gimana sih? Nih ya, dengerin aku ya. Perempuan itu kalau tiba-tiba berubah, berarti dia sudah menemukan yang lebih nyaman di sana. Tuh. Maksudnya istri Ai selingkuh? Yes. Betul. Bagus dong. Itu makanya itu mesti diperhatikan kalau Stop. istri. Ai mesti telepon.
Coba kalau diangkat. Mau apa? Coba diangkat. Nggak pingin tahu, aku pingin tahu. Coba. Girijek terus. Girijek. Katian. Tenang, Ai tahu nomor telepon yang bisa ngangkat. Nggak mungkin. Halo, polisi Korea. Ya Seo. Polisi Korea, tolong polisi Korea. Ini istri Ai kayaknya mau selingkuh. Tangkep selingkuhannya. Bawa ke Indonesia biar Ai hantem dia. Oke polisi Korea, anyong. Ngomong bahasa Indonesia dong, jangan bahasa Korea. Weh, polisi Korea, istri Ai selingkuh. Saka, Papi? Papi kok nggak ngomong-ngomong kalau mau ke kantor, Pi? Ayang, nggak apa-apa juga kan? Papi ya langsung aja papi datang karena papi itu, aduh capek banget. Saka di rumah dengerin omelan mami kamu itu terus ngomel. Papi kabur aja ke kantor. Ya kan, lagian papi udah mau mulai nih, mau cek keadaan di kantor. Iya, Pi. Aha. Saka, sekalian papi tanya, yang papi telepon kamu itu untuk mencari tempat restoran untuk acara makan malam bareng dengan keluarga Wijaya, udah dapat ya? Saka belum nemu sih, Pi. Oh belum? Oh ya udah, kalau gitu kita cari aja sekarang bareng dengan papi. Iya, oke, Pi. Oke. Ayo. Ya, Oke. Ini kan kebetulan banget. Tadi tuh, ya dulu antar papi ke sini, terus dia pulang karena dia harus jemput mami. Katanya mami mau beli sesuatu. Ya udah kalau kayak gitu sekarang papi pulang bareng kamu aja dengan mobil kamu. Ya? Iya, oke, Pi. Oke. Ayo. Yuk. Gimana tadi? Kumpul-kumpul sosialitanya? Gak malu-maluin kan? Ini gue baru aja mau balik. Tumben ya, info dari lo kali ini tuh gak mengecewakan. Iya dong, coki gitu loh. Tapi yang lebih penting, gue berhasil bikin Aryan itu kepo sama gue. Dan itu artinya dia mulai khawatir dong, kalau gue bisa melampaui dia. Ya, bisa jadi sih. Gue yakin banget lo pasti bisa lampuin Ariana. Tapi tunggu dulu deh. Kok tiba-tiba lo jadi baik gini ya sama gue? Kenapa? Gue tahu nih, pasti lo ada maunya kan sama gue? Ya pasti dong gue ada maunya. Tapi lo tenang aja, Dit. Gue gak akan minta bayaran sekarang. Anggap aja ini semua lo ada utang sama gue. Jadi kalau sewaktu-waktu gue butuh bantuan lo, ya lo tinggal ngerti gue aja. Oke. Lain kali datang ke sini lagi ya, Mas. Mbak, makasih ya. Mas, Ya, Mbak. ini kayaknya pesanannya salah deh. Saya nggak pesen ini soalnya. Kalau boleh tahu, karyawan kami yang mana yang nganterin ini? Itu loh mas, cowok yang rambutnya dikuncir. Bona, sini lo. Ini gimana lo bisa salah nih nganter pesanannya? Serius lo? Aduh, Mbak, saya minta maaf. Saya ganti yang baru ya. Iya. Mbak, mohon maaf ya atas kelalaian karyawan kami. Lain kali ini nggak akan terulang lagi kok. Iya mas, nggak apa-apa. Sekali lagi, mohon maafnya ya, Mbak. Iya. Ini sih Pak. Iya. Mohon maaf, Bapak panggil saya. Iya, begini. Saya mau kasih tahu sama kamu. Selama Pak Galvin Bastri, tolong semua laporan kamu kasih ke saya, ya. Baik Pak,
Oh ya Pak, barusan Pak Kusuma sudah menitipkan alamat untuk nanti. Gitu ya. Ya udah nanti tolong kamu alamatnya share ke HP saya aja biar nanti saya cek. Oke? Baik Pak. Nanti sampai rumah Niken pasti ngomel-ngomel. Soal datang berdua aja ke acara makan malam itu. Bikin males aja. Iya Mbak, tolong panggilkan Coki suruh ke ruangan saya. Baik Pak. Permisi Pak. Iya, iya. Gimana Madam acara belanja-belanjanya Madam? Dapat apa aja nih Madam? Pedro, kamu tuh kepo banget ya sama urusan saya ya. Oh tapi I rasa Madam pasti dapat belanjaan baju-baju yang bagus banget ya Madam ya. Selera Madam kan pasti tinggi lah, jauh tuh sama seleranya Bu Niken. Selera Bu Niken mah pasti rendahan ya Madam ya. Ya bakalan jelek-jelek lah pasti pilihan bajunya Bu Niken dibanding Madam. Terus? Pokoknya Madam the best, very the best forever and ever. Terus? Udah sih Madam. Dah? Udah Madam. Yakin? Selesai ngomongnya? Udah. Bisa nggak kamu fokus aja di urusan nyetir? Dan nggak usah pula tuh kamu sebut-sebut nama Niken. Gak suka saya dengarnya. Gak penting. Bikin saya jadi tambah enak tau gak? Gak penting banget. Siapa juga sih dia? Gayanya sok kaya. Kayak udah tinggal di planet Mars aja dia tuh. Bapak panggil saya? Oh iya Coki. Begini, kamu nanti malam ada acara nggak? Jadwal saya penuh sih Pak. Tapi saya bisa menyesuaikan lah kapanpun, karena fleksibel sih. Ya bagus kalau gitu. Begini, rencana saya tuh nanti malam ada acara makan sama keluarga Kusuma. Kebetulan kan Riri sama Galvin nggak bisa ikut. Ya kamu anggaplah sebagai perwakilan dari perusahaan. Saya mengajak kamu, gimana? Kamu bisa? Tunggu, ini emang acaranya acara pribadi atau acara perusahaan sih Pak? Sebetulnya sih ini acara pribadi. Tapi ya anggaplah ini sebagai kamu untuk belajar mencari network, belajar kamu untuk bisa makan malam formal, nggak malu-maluin kayak kamu dulu tuh ketemu sama klien, iya kan? Gimana? Kamu bisa? Oke Pak. Saya nanti akan datang. Saya akan bantu Bapak pokoknya supaya keluarga Bapak nggak memalukan di depan keluarga Kusuma. Kayaknya bakal seru nih, liatin dua keluarga itu kumpul. Gimana tadi Bu? Kumpul-kumpulnya fun nggak? Seru sih, menyenangkan banget. Cuman ada kejutan yang spesial banget yang pastinya kamu pasti kaget. Apa tuh? Dita jadi member baru di klub arisan saya. Oh ya? Serius Bu? Wih, hebat juga ya dia. Ya. Katanya sih suaminya ini wah banget sih. Cuman pas saya tanya, kita semua tanya, dia nggak mau expose sama sekali. Itu tandanya detektif Sisil harus beraksi. Udah ada aja kamu nih kebiasaan. Ya udah, lanjutkan misi Mona ya. Loh, Papi? Kok Papi bisa sama Mas Saka? Ya nggak apa-apa juga kan, sekali-sekali. Boleh banget dong. Gimana sih Mas? Pi kok bisa bareng? Papi takut di rumah sendiri katanya sama Mami ya Pi. Ah serius? Papi bisa takut juga sama Mami? Ya itu dia, makanya hari nginep ke rumah. Jadi papi nggak sendirian menghadapi mami kamu. Setiap hari dia ngoceh. Papi tuh nggak takut lah sama mami kamu, ya kan?
Tapi ya itu Papi nggak sanggup denger ocehannya setiap hari, Arin. Tahu nggak? Satu rumah itu kena ocehan semua. Sampai kamu tahu nggak? Si Pedro, Saka, dia itu down sekali. Kena ocehan dari Mami ya. Kalau Papi sih ya diem aja. Karena kalau Papi ngejawab satu kata, aduh bisa nyamber itu. Terus berjilid-jilid. Iya, Arin mah gimana, masak aja kalau diizinin nginep, Arin nginep. Nah, gimana Saka? Boleh nginep, Arin? Terserah Arian, daripada nanti kasihan papi juga. Silakan, Pi. Nah, tuh udah denger kan jawaban? Udah, yuk jalan. Oke, yuk, yaudah. Papi jalan. depan, Arin Ya, belakang. Papi depan ya? Iya. Ya, yuk. Aduh. Lu gimana sih, Bon? Lu harus fokus dong kalau kerja. Teliti, kenapa bisa ketuker, ha? Ya gue tadi cuman... Cuman apa? Nggak boleh ada cuman-cuman. Lu tuh harus kerjanya yang bener ya. Ini baru satu kesalahan yang lu lakuin. Nanti kalau ada kesalahan yang lain lu lakuin gimana? Hah? Terus pengunjung protes, lu mau tanggung jawab lo? Lu apaan sih, Tom? Hah? Lu lupa gue di sini cuma musisi ya? Ngebantu tapi lu digaji kan di sini? Lagian lu denger sendiri, pengunjungnya aja, nerima-nerima aja. Tinggal makanan diganti, masalahnya selesai, Tom. Enak banget lo bilang selesai ya. Nggak, gue nggak mau tahu, pokoknya lain kali lo harus fokus, teliti, ya, kerja yang benar. Next time jangan kayak gini lagi ya. Papi udah makan belum? Ayo makan bareng. Ayo Saka, makan. Ya, ayo. Ayo. Ya, tunggu Suhu. Bisakah Ai mengganggu waktu Suhu sebentar? Ini Ai mau nanya Suhu. Ya boleh. Nanya apa? Gini Suhu, istri Ai kan akhir-akhir ini kayak berubah gitu loh Suhu. Jadi dia tuh kalau misalnya lagi video callan sama Ai, kayak males-malesan gitu Suhu. Bahkan langsung dimatiin Suhu video callan Ai Suhu. Kenapa ya Suhu? Kalau kata si Yasmin, istri Ai selingkuh Suhu. Menurut Suhu gimana? Ai sih percaya istri Ai setia Suhu. Kalau istri udah males-malesan sama kamu, mungkin dia udah ketemu sama satu pria yang udah bikin dia nyaman. Gitu Suhu. Mungkin. Jadi istri Ai selingkuh Suhu. Ya mungkin aja, tapi kan belum pasti Pedro. Ini bukan istri kamu banyak, kok kamu sedih begini sih? Harusnya Ai yang selingkuh Suhu. Ai nggak suka diselingkuhin. Saya masuk dulu ya. Iya Suhu. Oh iya, Ma. Tadi itu Papa udah ajak Coki buat temenin kita ke acara makan bareng sama keluarga Kusuma. Ya, hitung-hitung gantiin Galvin sama Riri, dia gak bisa dateng nggak? Papa ngajak si Coki-Coki itu, terus Papa nggak bilang-bilang dulu sama Mama? Wah, nanti kalau dia bikin masalah di sana gimana? Duh, Papa tuh gimana sih? Suka banget ya mutusin semuanya sendiri. Dari makan bareng, terus sekarang ajak si Coki-Coki. Maunya Papa apa sih? Hah? Ya habis gimana, Ma? Daripada kita datang berdua. Terus Mama bilang kan tadi, kita nggak ada kalau datang berdua, Ma. Iya kan? Tapi bukan si Coki-Coki juga yang diajak, Pak. Papa lupa ya? Dia itu kan dulu sempet bikin masalah sama Riri dan Galvin, bikin mereka jadi berantem besar.
Terus nanti kalau dia bikin masalah, terus malu-maluin kita gimana, Pak? Mikirnya tuh. Ya udah. Nanti Papa bilang, Papa batalin sama Coki ya. Mama yakin kita datang berdua. Ya, kalau kita datang berdua ya sepi juga sih ya, Pak. Ya udah deh. Ajak itu si Coki-Coki. Tapi Papa harus ngomong, harus ingetin sama si Coki-Coki itu. Jangan bikin masalah, jangan banyak komentar. Apalagi di sana ada Ariana. Harus ngomong itu. Iya, udah Mama tenang aja ya.